Ya baik, salam sejahtera buat kita sekalian. Nama saya Fetman Lassa. Ya, teman-teman kalian juga sudah kenal. Ya, kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Ini adalah ayat perenungan kita pada siang hari ini. Efesus 4 ayat 32. Firman Tuhan saya akan membacakan dan teman-teman tentu bisa memperhatikannya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi tema kita hari ini adalah kasih dalam pengampunan. Ya, Alkitab mengajarkan kita supaya kita saling mengampuni. Ya, mengampuni orang lain, bahkan dalam doa Bapa kami, pengampunan ini juga selalu kita ucapkan tentunya. Ya, ampunilah mereka ampunilah dosa kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, sebelum saya share tentang kita bagaimana bisa mengampuni orang lain, sudah perlu merenungkan dulu hal ini. Ya, tentu ayat-ayat ini sangat terkait dengan hal-hal yang di atas. Mari kita perhatikan dulu ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Baru. Ayat 17 saya akan bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikirannya sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Apakah sangat mungkin kita kemudian bisa mengampuni orang lain? Ya, kata pengampunan adalah sesuatu hal yang mudah sekali kita ucapkan, tapi pada praktiknya itu sulit. Ya, sulit. Ngampuni. Bahkan ada beberapa pertanyaan, Pak, saya sudah ampuni, tapi setiap kali melihat dia, masih sakit hati saya. Ya, orang Manado bilang, hele molia nyanda suka. Orang kalau menjengkelkan atau membuat pahit hidup kita, mau lihat saja itu rasanya tidak ingin. Tapi Alkitab mengajarkan kita supaya kita saling mengampuni. Nah, sesuatu hal ini sulit, tapi tidak berarti ini tidak bisa. Mengampuni itu adalah sesuatu hal yang sangat mungkin, bahkan bisa kita lakukan. Bagaimana caranya? Nah, kita mengajar kita lewat kebenaran ini, supaya juga kita ingat tentang sesuatu yang lalu. Apa yang lalu? Kita ini adalah orang yang berdosa. Kita ini adalah orang yang tidak pantas. Kita ini adalah orang yang layak menerima hukuman. Kenapa? Karena kehidupan kita tidak menyenangkan Tuhan. Karena kita selalu hidup menurut apa yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kita. Sudah perhatikan ayat yang ke-31. Saya akan baca supaya kita tahu. Segala kepahitan. Ada yang pernah pahit hidupnya? Ada? Ya, kemarin saya buat status. Pahitnya kehidupan saja saya hadapi, apalagi cuma kopi pahit. Ya, saya minum pastinya. Ya, banyak kepahitan. Yang berikut, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan banyak kehidupan yang lain yang kita lakukan menyakiti, melukai hati Tuhan. Cuma dengarkan saya. Kasih ini kita perlu mengerti supaya kita kemudian bisa mempraktekannya dalam wujud kita mengampuni orang lain. Nah, kehidupan kita yang di dalam dosa ini, dalam budak dosa ini,
untuk mengerti hal ini, kita kemudian harus tahu bahwa Kristus mati buat saya dan saudara. Dia sudah menebus kehidupan kita. Dia mati buat kita. Itulah yang kita pelajari dengan kasih yang sebenarnya. Kasih yang ditunjukkan oleh pribadi Kristus sendiri lewat hidup kita. Ya, tadi saya khotbah di SMK 3. Saya mungkin pernah memberi ilustrasi di tempat ini. Saya bilang, siapa yang punya handphone iPhone? Ada yang angkat tangan. Saya bilang, boleh tukar kah dengan handphone Oppo saya A79? Nggak mau. Kenapa? Karena iPhone itu jauh lebih mahal daripada Oppo. Untuk sesuatu hal itu kita tahu, kita tidak mau tukar. Tapi tahukah kita dalam banyak tindakan kehidupan kita, kita tahu kita orang bernilai, tapi hidup sembarangan. Kita bisa jual Yesus lewat bangun hubungan. Ya, kita selalu bahkan menyanyikannya kan? Ya, judul lagunya Cinta Beda Agama. Ada yang sering nyanyi lagu itu? Kemudian kalau nonton lagu itu, kita kemudian mendukung. Ternyata boleh ya, boleh ya, boleh ya, boleh ya. Kan Kak, hanya coba-cobalah sedikit. Lama-lama susah, baliknya itu susah. Putusnya susah karena sudah berkorban dalam banyak hal. Untuk hal itu, kita mungkin mudah tahu. Tapi tahukah kita, saking bernilainya hidup kita, hanya Yesus yang bisa bayar. Alkitab berkata, Dia menebus kita dengan darah yang sangat mahal. Berarti nilai hidupmu sama dengan darah Kristus. Karena Dialah yang membayar harganya. Berarti dalam hal ini kita bisa renungkan, kasih itu ternyata begitu dahsyat. Kasih yang ditunjukkan oleh Kristus, karena kasihnya yang besar, Yohanes 3:16, pengorbanannya, kehidupannya Dia beri untuk saya dan saudara. Karena kasih yang besar itu, Dia mengampuni saya dan saudara. Nah, Yesus, ayat ini, Yesus menjelaskan kepada kita kebenaran ini, bahwa Dia menebus kehidupan kita dari kehidupan yang lama kita hidup dalam dosa. Nah, oleh sebab itu, ayat ini kemudian selanjutnya menjelaskan, kita ini sudah ditebus oleh Kristus, kita harusnya hidup dalam kehidupan yang baru. Coba saudara-saudara yang saya kasih. Coba perhatikan, ada yang baru mulai semester 1 kan? Apa yang berubah dari hidupmu di kampus ini? Dulu SMA santai-santai. Rasakan semester 1 ini. Toh? Tugas tidak selesai-selesai. Belum selesai, muncul tugas yang lain. Apa yang saya ingin jelaskan? Kehidupanmu berubah. Dulu santai-santai di SMA. Ya, boleh kerjakan tugas hari ini, boleh sekali-sekali alpa sedikit, cokote sekarang. Artinya apa yang saya ingin jelaskan? Setiap kamu yang berpikir bahwa kamu adalah manusia baru dalam Kristus, kamu harusnya hidup dengan hidup yang baru. Nah, hidup yang baru itu banyak dijelaskan dalam ayat-ayat ini. Tapi yang kita bicarakan adalah mengampuni. Jadi setiap orang yang percaya, yang berkata dia percaya Yesus dan hidup dalam kehidupan yang baru, pengampunan adalah sesuatu hal yang biasa sebenarnya. Coba. Saya beri kesaksian sedikit untuk saya cerita. Ini kesaksian belum lama ini. Ya. Di sekolah kami ada murid sementara belajar ditahan handphonenya. Jadi panggil ruang guru. Saya bilang, "Pak, sini handphonenya."
kebetulan anak ini perwalian saya. Saya ambil handphonenya. Ya, saya ingat sekitar jam 9, hampir jam 10. Saya bilang, "Nak, setelah jam pelajaran usai, kau boleh ambil handphonemu." Masih syukur. Biasanya ada yang ditahan 3 tahun, pernah. Ini masih beberapa jam. Berarti jam 1. Tapi jam 12 siang dia sudah datang. Mau minta handphonenya. Saya bilang, "Duduk dulu, tunggu." Ya, saya ingin bilang dia jam 1. Tahu tuh, anak muda. Dia muka masam, seperti marah. Dia langsung keluar ruang guru. Dalam hatiku, selesai ini anak. Menjengkelkan. Coba kalau ada seorang murid di depanmu perilaku seperti itu. Atau kamu bikinlah tes di dosenmu. Kau kasih tinggal dosenmu. Orang sini bilang, "Hama goroba." Sudah, habis kau hidup di kampus. Di TO. Karena dia berdua, saya bilang temannya, "Panggil dia." Dia panggil. Saya bilang sama dia. Dia persis di mukaku. "Non, sesuatu yang paling sulit sudah pernah saya hadapi di sekolah ini. Kope model lari itu belum apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu. Sebelum pun kau minta maaf, saya so maafkan kau. Tapi saya harus ingatkan, tindakan yang kau lakukan tadi itu salah. Itu tidak boleh. Saya ingatkan orang lain tentang kesalahannya, tapi hati kita harus selalu mau memaafkan, mengampuni. Itu sulit sekali untuk guru, itu tidak mudah. Rasa-rasanya dalam hatiku terbesit. Jangankan 1 jam, tambah 1 hari ini handphone, tahan. Tapi sebagai seorang, kita hamba Tuhan, kita melayani Tuhan, kita harus berani menunjukkan kesalahan seseorang, ingatkan dia, dan kita juga harus mengampuni orang lain. Amin. Adakah orang yang sangat menyakitimu hari ini? Ampuni dia. Amin. Kenapa? Karena yang saya ceritakan tadi tuh, dosamu begitu banyak saja, Tuhan ampuni. Tuhan mengorbankan hidupnya, darahnya, semuanya untuk saya. Kenapa? Karena kata kasih itu. Kasih dalam kekristenan adalah kasih yang tidak menuntut balasan. Sebagian besar ini, kasih kita selalu menuntut. Toh? Apalagi nih, sedikit waktu lagi, ada mungkin LDK dan lain sebagainya. Ya, siap-siap mahasiswa baru, kakak seniormu banyak yang rajin. Karena balia-lia dorang. Balia-lia junior. Biasanya ini cowok biasanya. Balia-lihat junior cantik-cantik. Dia perhatikan. Dia follow up. Dia WA. Dia ingatkan ibadah. Dahsyat sekali. Berani mulai dia respon. Dia mulai abaikan itu. Padahal dia pengurus PMK Faith. Tiada di sini. Tiada di sini. Lihat kiri kanan bilang, tiada di sini. Tiada. Tiada yang mengaku. Nah, hal itu saya ingin memberi contoh sederhana tentang sebuah pengampunan. Tentu sulit. Suatu saat, bahkan orang tidak percaya Tuhan, saudara sepupu kita datang tanya pada saya. Dia bilang, "Kak, itu sulit sekali mengampuni itu." Saya beri contoh, mungkin sudah bisa perhatikan. Sudah lihat? Pengampunan itu datang dari orang benar. Itu pengampunan. Tahukah kita, pribadi benar satu-satunya itu Kristus Tuhan. Jadi pengampunan itu saya silakan seperti ini. Perhatikan ini ada depan. Sumber pengampunan yang sempurna hanya Kristus. Kita ini sebenarnya hanya seperti tombol itu. Melepaskan. Sumber listrik itu bukan stop kontak itu, bukan. Sumber listrik ada di sana, di mesinnya.
Sumber pengampunan itu Kristus Tuhan. Makanya Alkitab selalu mengajar kita, lepaskan pengampunan. Belajar lepaskan. Kenapa? Kitab Roma mencatat ini, jangan kamu balas, sebab pembalasan itu adalah hak Tuhan. Amin? Jadi, memang kita sangat sulit, bahkan tidak bisa mengampuni. Tapi kalau Kristus di dalam kita, yang kasih yang utuh itu, percayalah, kita pasti bisa mengampuni. Amin? Kenapa? Tinggal lepaskan kok. Jangan tahan. Kalau kau tahan pasti sakit. Dengarkan saya, orang yang tidak mau mengampuni pasti sakit hidupnya. Murung-murung. Senang-senang tadi, lihat orang yang bikin sakit hati, langsung mukanya murang. Serius, orang yang tidak mau mengampuni pasti susah hidupnya. Menderita. Orang lain senang-senang, dia masih menderita. Orang lain berolahraga, orang lain bagaya, dia masih sakit hati, dia orang bagaya. Karena Anda mau mengampuni. Bukankah Kristus sudah mengampuni kita? Kalau Kristus sudah mengampuni kita, mengapa tidak? Kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ayat ini dengan jelas menjelaskan kepada kita. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Manusia baru harus makin ramah. Jangan makin ganas. Ada yang menyatakan sini, dia lahir baru, dia percaya Yesus, tapi makin ganas hidupnya. Ada? Ada? Sudah jadi pengurus PMK. Ini kakak pengurus PMK, makin tugasnya kayak marah-marah saja itu. Ya, di atas dijelaskan marah boleh, tapi jangan sampai matahari tenggelam. Ada ayat di atasnya. Nanti kamu baca di rumah masing-masing, di mana kamu berada. Berikut, penuh kasih mesra. Penuh kasih, makanya ayat ini atau perikop ini menjelaskan kepada kita, kita harus terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Amin. Terhubung setiap waktu. Bagaimana kau bisa mengampuni? Tahun lalu kau bertobat dengan Tuhan sungguh-sungguh. Berjalan waktu mulai tinggalkan Tuhan. Makanya dulu kayak gampang saya mengampuni. Kenapa sekarang makin susah? Jangan-jangan kau terputus dengan Tuhan. Ayo, kita harus terus dengan Tuhan. Memberikan hidup kita kepada Tuhan. Saya beri contoh beberapa ayat supaya kita makin mengerti apa yang saya jelaskan. Ayat 20. Tetapi kamu demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita sudah menerima pengampunan, tapi berhenti belajar. Jangan, terus belajar. Berikut, ayat yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Intinya poin saya yang kemudian adalah kita memang pasti bisa mengampuni. Yang kedua, untuk terus bisa mengampuni orang lain, mau tidak mau kita harus terhubung dengan Tuhan selalu. Amin. Bilang kiri kanan, ayo kenal Tuhan lebih dalam. Bilang. Iya, karena banyak kesaksian orang awal ketemu Tuhan, dia bisa mengampuni orang lain. Tapi lama-lama dia bisa lagi. Kenapa? Nggak terhubung lagi dengan Tuhan dia. Selesai hidupnya. Saya berdoa kebenaran yang singkat dan sederhana ini menolong kita selalu. Jadi kasih dalam pengampunan itu sangat mungkin kita lakukan. Sangat bisa kita lakukan kalau Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Kita hanya melepaskan pengampunan. Yang berikut yang saya ingin menekankan kepada kita sekalian. Ingat ya, kalau kamu tidak mau mengampuni, kamu pun tidak diampuni. Tahu salah satu dosa yang tidak diampuni? Kalau kamu tidak mau mengampuni orang lain, dosamu juga tidak diampuni. Doa Bapa kami dengan jelas.
ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada orang egois, ingin diampuni, tapi tidak mau mengampuni. Doa saya, semoga kebenaran ini, firman ini akan memberkati kita semua. Jadi, kalau masih ada orang yang kamu tidak ampuni dalam hidup ini, ampunilah. Masih ada yang pahit hidupnya? Adakah om, tantemu, saudaramu mengkhianati hidupmu? Ampuni dia. Adakah orang yang pernah memperkatakan dalam hidupmu, tidak mungkin kau berhasil, kau pasti gagal, percuma kau kuliah di kedokteran? Adakah yang pernah mengatakan itu? Saya mau beritahu, ampuni mereka. Amin. Pernahkah kau mendengar papamu atau mamamu atau saudara-saudaramu pernah bilang ini, kau pasti gagal, kau pasti hancur hidupmu, kau pahit setiap kali melihat orang-orang itu? Atau adakah orang yang memandang remeh hidupmu, gurumu kah, atau dosenmu, atau siapapun yang pernah berucap, kau tidak mungkin berhasil? Saya mau beritahu, kasih di dalam Kristus, lepaskanlah pengampunan untuk mereka. Amin. Karena kalau kau mengampuni, hidupmu merdeka, hidupmu bebas, kau mudah tersenyum, dan saya yakin, kalau orang yang mengampuni, dia adalah murid Kristus. Amin. Pasti teladannya Kristus. Kalau kau tidak mau mengampuni, kau gurunya siapa? Siapa gurumu? Iblis. Takut-takut kamu bicara. Ya, saya berdoa firman ini memberkati kita semua. Kita angkat satu pujian dan saya akan berdoa buat kita sekalian.